seringkali orang mengira bahwa kehilangan pekerjaan di kota, jalan keluarnya itu pulang kampung. Seolah-olah pulang kampung itu sudah tersedia juga. Udah tersedia di situ lapangan kerja. Padahal situasinya sekarang kan juga di pedesaan seperti tadi sudah saya jelaskan, itu menghadapi persoalan sendiri berkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di berbagai kota besar. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 77.000 pekerja di Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja selama tahun 2024. Dan angka ini meningkat sebanyak 20%, lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya. Dan hingga sekarang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam 2 bulan pertama di tahun 2025 saja, sebanyak 60.000 orang kembali kehilangan pekerjaan. Dalam situasi tersebut, para korban PHK dihadapkan pada 2 pilihan. Tetap bertahan di kota meski dengan pekerjaan yang tidak layak, bahkan pengangguran, atau pulang ke desa dan memulai kembali dari nol. Dan tentunya kedua situasi tersebut memiliki risiko dan dampak sosial yang berbeda-beda. Lantas bagaimana kita melihat fenomena ini dari kacamata sosiologi? Akankah gelombang PHK menciptakan konflik sosial baru di perkotaan hingga merubah struktur sosial di masyarakat? Untuk membahas topik tersebut, telah hadir bersama kami di studio Unhas TV, Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Unhas TV dan terima kasih sudah hadir di Unhas Speak Up, Pak. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Harapannya sehat selalu ya, Pak. Ya, amin. Iya. Selama tahun 2024, 77.000, lebih dari 77.000 tercatat mengalami gelombang PHK massal dan 2 bulan pertama di tahun 2025 ini, Pak, sebanyak 60.000 orang kembali kehilangan pekerjaannya. Ya. Itu kenapa bisa terjadi, Pak? Apa faktor yang mempengaruhi tingginya gelombang PHK ini? Ya, gelombang PHK itu tentu karena ini PHK kan terkait dengan pekerjaan pada sektor formal ya. Ya. Nah, biasanya itu terkait dengan upaya daripada penyedia lapangan kerja untuk mengefisiensikan kegiatan ekonominya gitu. Nah, saat ini itu kan terjadi perubahan besar-besaran dari alat produksi, terutama sekali terkait dengan banyaknya inovasi baru terkait dengan penggunaan teknologi di bidang IT, ya, sehingga ini juga mendisrupsi perusahaan-perusahaan itu dan kemudian berdampak pada kebutuhan mereka terhadap pekerja, gitu, jumlah pekerja. Jadi mereka tentu para usaha ini tentu lebih berorientasi kepada bagaimana mengefisiensikan ya, supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar kan di dalam operasional perusahaannya. Biasanya begitu cara berpikir dari para pengusaha itu, dunia usaha. Ya, karena kan profit orientednya mereka, Pak, asalkan perusahaan bisa untung ya. Kalau memang jalannya untuk PHK, ya kita PHK, seperti itu ya. Ya, apalagi misalnya kalau perusahaan itu memang terancam eksistensinya kalau mereka tidak mengambil keputusan itu tentu dalam perspektif mereka ya, seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi maka biasanya pilihan mereka adalah mengambil keputusan PHK. Nah, tentu saja masalah seperti itu memang sebaiknya kalau dalam perspektif ketenagakerjaan itu memang sebaiknya sejauh mungkin dihindari kan, seperti itu. Iya. Karena bagaimanapun juga dunia usaha juga harus punya tanggung jawab untuk bagaimana mempekerjakan orang sebanyak mungkin gitu ya. Itu dalam dunia keterkaitan seperti itu. Tetapi dalam hal tertentu ada logika tertentu yang menganggap bahwa kalau tidak dilakukan itu maka perusahaan bisa merugi ya.
Perusahaan bisa menurun keuntungannya, bahkan bisa mengarah kepada kebangkrutan misalnya. Nah, kalau itu cara berpikirnya seperti itu, atau situasinya memang yang seperti itu, maka keputusan PHK kadang-kadang diambil oleh penyedia lapangan usaha itu, gitu. Ya, itu adalah kebutuhan untuk survivalnya suatu perusahaan. Tapi kalau sebisa mungkin PHK itu menjadi pilihan paling terakhir ya Pak? Paling terakhir, ya. Oke. Selama ini kota-kota besar menjadi magnet bagi pendatang dari desa demi mencari pekerjaan Pak. Tapi ketika gelombang PHK datang, apakah urbanisasi itu justru memperparah dampaknya Pak? Ya, memang kota-kota itu kan kebanyakan diisi oleh penduduk aslinya, ya. Itu akibat dari pertumbuhan penduduk alami ya, karena mereka juga itu kan punya penduduk ya, dan itu juga bertumbuh dan kemudian menghasilkan tenaga kerja baru. Tetapi hampir semua kota-kota juga itu tenaga kerjanya banyak disuplai dari kawasan-kawasan di luar kota itu, baik dari kota yang lebih kecil, bahkan kota sama kota besar, atau bahkan banyak di antara mereka itu dari desa-desa itu. Dalam sejarah urbanisasi misalnya di Indonesia itu, urbanisasi itu banyak terjadi ketika misalnya terjadi revolusi hijau. Jadi ada perubahan besar-besaran dari cara kerja produksi di sektor pertanian. Muncul misalnya usaha untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi dengan cara-cara misalnya PUTW, kemudian menerapkan mekanisasi pertanian. Nah, mekanisasi pertanian itu bagaimanapun mengefisiensikan tenaga kerja yang ada di pedesaan. Nah, kalau dulunya misalnya 1 hektar sawah bisa dikelola oleh 4 atau 5 orang, setelah masuk mekanisasi pertanian, traktor, penggunaan teknologi lain, lalu kemudian kan menghebat tenaga kerja. Nah, mungkin dulu bisa dikerjakan 4 orang, sekarang tinggal 1 orang, yang 3 mau kemana? Yang 3 inilah yang awalnya itu pergi ke kota. Itulah gelombang pertama dari proses urbanisasi itu terjadi juga di Indonesia itu. Itu di awal-awal pembangunan ekonomi ya, di akhir tahun 60-an, di awal tahun 70-an. Itu. Sehingga pertumbuhan kota itu sangat besar waktu itu. Gitu. Dan bertumbuhlah juga termasuk dalamnya adalah tenaga kerja yang ada di perkotaan. Begitu. Orang-orang yang kemudian dari desa ke kota, mereka adalah korban dari teknologi yang menggantikan peran manusia di pedesaan begitu. Di pedesaan. Kalau sekarang kita bicara mengenai PHK, jangan-jangan itu gelombang berikut dari bagaimana manusia itu digeser perannya oleh teknologi. Ya. Jadi setelah mereka pindah ke kota, terjadi lagi efisiensi penggunaan tenaga kerja, gitu kan? Karena teknologi baru yang ditemukan yang berkaitan dengan bagaimana manusia memproduksi sesuatu. Ya. Makanya memang harus bisa cepat beradaptasi apapun lingkungannya ya Pak, untuk survival. Memang itu salah satu kuncinya. Problemnya itu kan adalah tidak setiap tenaga kerja itu memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan adaptasi. Oke. Pastinya PHK itu menyasar banyak kalangan ya Pak. Namun pasti tentu ada kelompok-kelompok yang rentan mengalami PHK. Nah, siapa saja mereka, Pak? Kelompok-kelompok yang rentan mengalami PHK tersebut. Kelompok-kelompok yang rentan itu terutama sekali adalah pekerja yang sebagian besar keterampilan mereka itu bisa digantikan oleh teknologi baru yang berkembang, gitu ya. Jadi ada teknologi baru yang berkembang dan mereka ini adalah pekerjaannya itu mudah digantikan oleh ini. Karena itulah yang merupakan salah satu faktor utama sekarang kenapa terjadi efisiensi di bidang penggunaan tenaga kerja, gitu ya. Yang kedua tentu saja yang sangat merasakan itu adalah kelompok-kelompok pekerja yang berasal dari kelompok miskin, gitu. Itu kalau yang merasakan dampaknya besar. Itu lain lagi ya. Jadi mereka ini kalau mereka tidak bekerja maka sumber-sumber pendapatan itu langsung mereka rasakan. Karena ya itu berkaitan dengan banyak hal, misalnya saja investasi yang rendah, kemudian tabungan yang rendah, terbatas ya, dan sebagainya, sehingga ketika mereka menghadapi situasi seperti itu sangat berat mereka rasakan, gitu. Karena langsung terancam itu kehidupan sehari-hari mereka ya, seperti itu.
Baik Pak, ketika kehilangan pekerjaan ini bukan cuma soal penghasilan saja, walaupun pasti banyak berdampak di situ ya Pak. Pasti mereka banyak merasakan hal seperti itu. Bukan hanya soal penghasilan tapi juga identitas sosial. Kalau dari sisi sosiologinya sendiri Pak, seperti apa tekanan mental yang dan sosial yang biasanya dialami oleh seseorang yang terkena PHK ini Pak? Ya, itu banyak ya yang mungkin bisa kita sebut. Menjadi orang berada pada usia kerja, salah satu hal yang berat itu kalau kita tidak bekerja. Gitu. Betul sekali, karena sudah merasakan ya Pak. Iya, jadi kalau kita sudah masuk dalam usia kerja dan kita belum bekerja, itu sudah menjadi tekanan sendiri bagi ini. Apalagi kalau kita sudah menjalani proses pendidikan yang cukup panjang ya. Gitu. Kenapa misalnya angkatan kerja kita itu rendah? Salah satunya karena memang kita semakin lama berada pada dunia pendidikan. Kalau kita sudah lama berada dalam dunia pendidikan dan kemudian kita tidak punya pekerjaan, nah itu menjadi tekanan sendiri. Dulu itu banyak dialami laki-laki, karena laki-laki didefinisikan sebagai penanggung jawab utama penyediaan ekonomi dalam keluarga ya, seperti itu. Tapi sekarang mungkin sudah mulai berubah sedikit. Stres itu juga pindah pada perempuan, ya, karena mereka juga mulai didefinisikan secara sosial di dalam masyarakat bahwa mereka juga harus bekerja kan, seperti itu. Tapi kita kan konteksnya PHK ya Pak. Berarti PHK itu sudah merasakan dunia bekerja. Tiba-tiba tidak merasakan, tidak punya pekerjaan, pasti tekanan sosialnya lebih ini lagi Pak. Karena lebih besar lagi. Karena sebelumnya mereka sudah menyandang status sosial tertentu di dalam masyarakat, lalu kemudian mereka kehilangan itu. Dalam kebudayaan kita di Sulawesi Selatan itu, tradisi merantau itu atau masompe atau simombala itu, itu dulu kalau orang pergi merantau, lalu kemudian kehilangan pekerjaan, itu sangat perih itu. Bahkan mereka malu pulang kampung itu. Siri ya Pak? Siri, itu berkaitan dengan siri itu. Jadi mereka malu karena apa yang disebut dengan status yang mereka sudah peroleh sebelumnya sebagai katakanlah misalnya orang sukses di rantau. Atau minimal lah orang bekerja di rantau. Itu tiba-tiba hilang pada mereka. Jadi kalau mereka pulang kampung, tidak ada lagi yang bisa dipamerkan. Tidak ada lagi yang bisa dibagi ya, pada keluarga atau lingkungan sosial lama mereka gitu. Jadi bahkan ada kasus-kasus di mana para perantau itu tidak lagi pulang kampung hanya karena menghindari situasi seperti itu. Bisik-bisik tetangga ya Pak. Menghindari situasi seperti itu. Gitu. Oke. Bertahan berarti ini kalau kita definisikan bertahan di kota meski tanpa penghasilan, atau kembali ke desa dan memulai dari nol. Kalau dari saya sendiri, bertahan di kota meski tanpa penghasilan itu sudah pasti kemungkinannya nol penghasilan ya Pak. Kemudian atau kembali ke desa dan memulai dari nol, kemungkinannya ada dua. Memulai kembali itu butuh modal ya Pak. Kemungkinannya 2 plus atau minus. Nah kalau kedua pilihan ini kan sering tidak mudah untuk dipilih ya Pak. Lantas bagaimana sosiologi memandang hal ini Pak? Seringkali orang mengira bahwa kehilangan pekerjaan di kota, jalan keluarnya itu pulang kampung. Seolah-olah pulang kampung itu sudah tersedia juga. Sudah tersedia di situ lapangan kerja. Padahal situasinya sekarang kan juga di pedesaan seperti tadi sudah saya jelaskan, itu menghadapi persoalan sendiri berkait dengan tenaga kerja gitu. Sektor ekonomi yang paling dominan misalnya di sektor pertanian juga mengalami efisiensi sedemikian rupa, sementara ada kesulitan untuk membuka lapangan kerja baru di luar sektor pertanian. Itu sampai sekarang kita lihat ya tidak begitu banyak, meskipun juga ada perubahannya seperti itu. Sehingga pilihan pulang kampung itu tidak langsung menyelesaikan masalah gitu. Bahkan itu tadi ada muncul masalah-masalah baru terkait dengan katakanlah misalnya dulu orang sudah mengira kita bekerja, sekarang tiba-tiba pulang kampung, orang harus tahu bahwa kita tidak lagi bekerja dan sebagainya. Nah itu menjadi beban psikologi sendiri ya, beban sosial sendiri bagi pekerja gitu. Nah itu yang sering terjadi pada. Karena kan mereka ke kota, dari desa ke kota pastinya untuk mencari pekerjaan Pak. Kemudian harus memilih untuk kembali ke desa, ya
memulai dari awal lagi. Memulai dari awal, kalau belum tentu ada yang mereka bisa usahakan di desa itu. Nah, ada lagi satu hal yang perlu kita tahu. Generasi belakangan itu yang bekerja di kota belum tentu adalah migran desa kota. Belum tentu. Banyak di antara mereka itu kan sudah merupakan generasi kedua dari orang tuanya yang dari desa, kan? Nah, mereka itu adalah generasi yang punya hubungan sosial dengan desa yang relatif lebih renggang, gitu. Jadi nyaris ini mereka juga tidak tahu bagaimana caranya pulang kampung, gitu. Apalagi kalau harus pulang kampung untuk mencari pekerjaan. Nah, mereka itu punya hubungan sosial dengan daerah asal mereka, atau barangkali apa yang disebut desa itu secara relatif lebih renggang ya dibanding dengan generasi pertama yang memang dibesarkan, disosialisasikan dalam lingkungan pedesaan ya, dan tahu betul bagaimana ekonomi desa itu. Banyak korban PHK memilih bertahan di kota. Kalau kita lihat realitanya, Pak. Banyak memilih bertahan di kota meski tanpa pekerjaan tetap. Mungkin pertimbangannya karena yaitu tadi siri ya, Pak. Kalau di Sulawesi siri itu adalah rasa malu, pemirsa. Salah satunya adalah itu. Apakah ini justru menimbulkan kerentanan baru baik secara ekonomi maupun sosial? Nanti akan dijawab oleh Bapak Dr. Ramli, tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Unhaspika. Kembali lagi di Unhaspika bersama dengan Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, apakah bertahan di kota bagi korban PHK ini, walaupun dengan pekerjaan tidak tetap atau bahkan pengangguran ya, Pak, justru menimbulkan kerentanan baru, baik secara ekonomi maupun sosial, Pak? Ya, tentu saja. Kelompok usia produktif itu kalau mereka tidak bekerja itu menjadi persoalan sendiri sebenarnya ya, karena idealnya mereka bekerja, dan biasanya bahkan di dalam usia tertentu mereka harus bekerja untuk menghidupi bukan hanya dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya, Pak. Sudah ada tanggung jawab yang harus mereka penuhi itu. Apalagi kalau mereka itu adalah satu-satunya pekerja di dalam rumah tangga mereka. Itu lebih berat lagi kalau mereka kemudian kehilangan pekerjaan. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita tahu bahwa sumber pendapatan utama mereka yang hilang, dan kita tahu bahwa pendapatan itu adalah hal yang sangat pokok ya untuk kelanjutan hidup baik sebagai individu maupun keluarga mereka. Nah, ini tentu bisa menimbulkan berbagai macam persoalan, baik secara psikologis, tekanan terhadap pekerja sendiri, maupun dampaknya bagi keluarganya sendiri. Dan itu tidak mudah, karena bagaimanapun, terutama pada kelompok-kelompok sosial tertentu, yang apabila sedikit saja terjadi perubahan ekonomi dalam keluarga mereka, itu sudah sangat terasa bagi mereka. Sangat mempengaruhi ya. Ya, dan itu biasa disebut sebagai kelompok subsistem ya. Jadi itu diibaratkan seperti orang yang berdiri di air, air itu persis berada di mulutnya gitu ya. Jadi dia bergerak sedikit saja itu mereka sudah tenggelam. Nah, situasi ini menimbulkan persoalan yang tentu berat bagi kelompok sosial itu gitu. Karena itu berkaitan dengan dampaknya pada kehidupan ekonomi mereka, yang pada akhirnya juga berkait dengan persoalan-persoalan lain.
Ya. Nah, kalau sudah terjadi PHK, sudah mengalami PHK, pekerjaan informal itu sering menjadi jalan pintas bagi mereka. Ya. Tapi apakah ini semata karena kebutuhan atau karena persepsi sosial terhadap desa yang belum berubah, Pak? Jadi memang awalnya itu kalau kita lihat sejarahnya sektor informal tadi, Iya. Memang sektor informal itu adalah pilihan bagi pekerja. Awalnya itu pilihan bagi pekerja yang meninggalkan desa karena mereka kehilangan pekerjaan di desa. Gitu. Nah, tapi ketika mereka pindah ke kota, keterampilan mereka itu tidak match dengan lapangan usaha yang tersedia di perkotaan karena mereka kan keterampilannya di bidang pertanian, lalu kemudian di kota itu kebanyakan sektor pekerjaan itu non pertanian. Jadi background mereka itu, keterampilan mereka tidak match dengan dunia baru. Nah, sektor informal itulah yang menjadi pilihan mereka karena sektor informal itu punya ciri lebih luas ya. Jadi modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kemudian keterampilan itu relatif tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi untuk memasuki itu, dan pengurusannya juga relatif lebih mudah, tidak mengurus macam-macam formalitas dan sebagainya. Itulah kemudian kenapa mereka ini banyak masuk ke sektor informal gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih dilihat sebagai cara dari mereka yang mengalami kegagalan awalnya di pedesaan, ya, dan tapi kemudian tidak bisa tertampung dalam sektor ekonomi yang tersedia di perkotaan, gitu. Mereka masuklah ke sektor informal, gitu. Berarti mereka salah berharap ya Pak untuk mendapat pekerjaan di kota. Awalnya dari desa mau mendapat pekerjaan di kota, setelah sampai di kota ternyata tidak sesuai ekspektasi. Maka itu adalah pilihan yang paling, sektor informal adalah pilihan yang paling memungkinkan untuk mereka bertahan hidup. Bertahan hidup di perkotaan. Ini tingginya angka pengangguran kalau sudah terjadi PHK, sebagian besar pasti ada yang menganggur, begitu, pengangguran ya Pak. Tingginya angka pengangguran bisa menjadi pemicu ketegangan Pak. Dari sudut pandang sosiologi sendiri, apa jenis konflik sosial yang mungkin muncul di kawasan perkotaan? Harus dipahami bahwa kehilangan pekerjaan bagi banyak kelompok pekerja tertentu itu adalah sesuatu yang bisa dimaknai sebagai kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita pernah belajar tentang tingkatan kebutuhan manusia, kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, biasanya dia tidak berpikir untuk memenuhi kebutuhannya lebih lanjut. Katakanlah misalnya kebutuhan yang bersifat biologis itu seperti misalnya makan minum, sandang, papan, itu kebutuhan yang tidak bisa dihindari gitu. Orang tidak berpikir keamanan dirinya. Kalau misalnya makannya saja itu belum terpenuhi, itu kebanyakan begitulah. Meskipun tidak semua itu ya, tidak semua seperti itu. Sehingga kita bisa berpikir bahwa kerawanan-kerawanan itu termasuk kerawanan sosial, sosial di masyarakat itu bisa meningkat akibat dari ledakan pengangguran di dalam masyarakat gitu. Nah, dan itu bisa berdampak ke masalah lain. Kan kalau misalnya keluarga kehilangan sumber pendapatan utamanya, artinya kan juga sebenarnya berkaitan dengan bagaimana anak-anak dihidupi, bagaimana keluarga memenuhi kebutuhannya yang lain, ya. Nah, itu berarti memang besar sekali dampaknya kalau hal yang berkaitan dengan kehilangan pekerjaan. Gitu. Status sosial kerap berubah seiring perubahan pekerjaan, ya Pak. Dalam kasus korban PHK yang kembali ke desa, seperti apa perubahan sosial yang mereka alami? Kalau kan tadi mungkin ada bisik-bisik tetangga ya seperti yang kita bicarakan. Selain daripada itu Pak, apakah keterampilan mereka tetap relevan di desa atau justru harus memulai karir baru? Itu sangat tergantung kepada di desa itu tersedia pekerjaan seperti apa, atau potensi pekerjaan seperti apa, ya kan? Nah, sangat tergantung juga dengan kemampuan kreativitas mereka untuk membuka lapangan kerja baru. Hanya saja itu kata-kata yang sangat ideal ya. Kenyataannya banyak orang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Disitulah perlunya kondisi ketenagakerjaan itu baik di desa maupun di kota diciptakan sedemikian rupa supaya ada lingkungan yang menyebabkan orang mudah mendapatkan pekerjaan.
atau mudah meng-create ya, membuat pekerjaan baru gitu. Itu sebenarnya tugas utama pemerintah di situ gitu ya. Mestinya pemerintah itu fokus pada bagaimana caranya menciptakan suasana ya di dalam masyarakat yang memungkinkan warga itu mudah mencari atau meng-create, membuat pekerjaan baru di dalam masyarakat itu. Kalau misalnya itu sulit, kan pasti juga berdampak kepada, meskipun misalnya orang itu punya keterampilan yang bagus, sekolahnya sudah tinggi, tapi kalau kemudian untuk membuka lapangan usaha saja orang harus berkoneksi ke sana kemari, ya. Bahkan untuk sektor informal, sektor formal misalnya, kalau orang mau masuk ke situ tidak berdasarkan suatu merit system tertentu, ya. Nah itu juga akan menghambat sebenarnya bagaimana tenaga kerja ini yang sudah kehilangan pekerjaan untuk mencoba untuk bertahan dan membuka usaha-usaha baru di dalam masyarakat. Gitu. Nah, kalau kita katakan tadi pemerintah harusnya turut mendukung ya Pak, mendukung untuk membuat suasana baru. Seperti apa bentuk dukungan yang harusnya pemerintah berikan Pak? Karena kan selalu berlalu lalang, ciptakan lapangan kerja baru. Jangan hanya bergantung mau bekerja dengan ini, mau bekerja dengan ini, bekerja di sini, apalagi menjadi PNS begitu ya Pak. Seperti apa bentuk dukungan yang harus pemerintah berikan, Pak? Ya, semoga kata-kata seperti misalnya jangan cuma mau jadi PNS, kemudian ciptakan pekerjaan baru. Mudah-mudahan itu jangan sekedar menjadi sesuatu cara kita membela diri dari ketidakmampuan untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai di masyarakat, gitu ya. Mudah-mudahan bukan itu maknanya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang membuka lapangan kerja baru kalau situasinya memang ya, suasananya memang mempersulit itu. Jadi suatu kebijakan publik yang bagus, yang friendly terhadap masalah ketenagakerjaan, itu harus menghitung kalau sektor usaha ini dibangun, apa efeknya terhadap lapangan kerja. Misalnya saja, apa efek, berapa jumlah tenaga kerja yang bakal diperlukan dan sebagainya. Bahkan kalau perlu orang berpikir, berapa, kalau teknologi ini saya terapkan, berapa jumlahnya tenaga kerja yang bakalan tersingkir dan sebagainya. Itu yang mengambil keputusan begitu kan banyak di tangan para pengambil keputusan. Gitu. Nah itu yang harus dipikirkan. Jadi dampak keputusan itu terhadap dunia kerja itu harus dipikirkan betul gitu ya. Berarti gitu. Memang pemerintah harus menciptakan kebijakan yang friendly ya Pak, dalam artian tenaga kerja, termasuk di dalamnya tenaga kerja baru. Jadi jangan sampai misalnya kita banyak sekali memberi pendidikan, keterampilan terhadap angkatan muda baru kita, tenaga kerja baru kita, tetapi kebijakan yang ada itu adalah kebijakan yang tidak menyediakan, bahkan semakin meminggirkan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. PHK yang terus berulang tentu akan berdampak sistemik. Apakah dalam jangka panjang ini bisa mengubah struktur sosial di kota dan desa secara signifikan, Pak? Ya tentu saja karena di banyak riset yang pernah banyak dilakukan baik negara berkembang, terutama sekali negara maju, pekerjaan orang itu adalah salah satu faktor penting yang menentukan status orang dalam masyarakat. Dan itu yang banyak juga menentukan bagaimana struktur sosial itu di masyarakat terbangun gitu. Jadi makanya sangat penting memang kita mulai menyadari kembali bahwa dunia ketenagakerjaan ini harus betul-betul kita kembali perhatikan. Ya, jangan kita sibuk misalnya membangun sektor apa, tetapi tanpa memperhatikan apa dampaknya pada dunia ketenagakerjaan gitu. Itu harus betul-betul diperhatikan karena sekali lagi apa yang orang kerjakan atau pekerjaan orang itu faktor yang sangat penting menentukan status di dalam masyarakat, bukan hanya sekedar status sebenarnya, tapi juga bagaimana kesejahteraan individu dan keluarga itu dibangun ya, seperti itu, dan pada akhirnya juga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum gitu. Kalau kan selama ini kota menjadi serapan tenaga kerja ya Pak, entah itu seperti yang Bapak bilang tadi, sama-sama kota besar atau kota yang lebih kecil atau bahkan sampai ke tahap ke desa, sedangkan desa kerap jadi penyuplai. Apakah ke depan relasi ini bisa lebih setara dan berkeadilan, Pak? Ya,
kita mengharapkan memang berkeadilan, artinya baik bagi kota, baik juga untuk pedesaan. Tapi yang lebih penting lagi adalah baik bagi tenaga kerja itu tenaga sendiri. kerja sendiri. Kembali lagi ke tenaga kerja ke tenaga kerja. Bahkan sebenarnya memang ini harus ada rancangan yang bagus juga ya. Bagaimana hubungan antara desa dan kota terkait dengan persoalan penyediaan tenaga kerjanya gitu. Sekarang sebenarnya dengan perkembangan teknologi, makin majunya pendidikan, sehingga pendidikan angkatan kerja baru kita itu kan semakin bagus ya. Itu nyaris tidak terlalu banyak lagi perbedaan antara tenaga kerja dari desa dengan kota. Dua-duanya sudah mendapatkan pendidikan yang relatif sudah baik ya. Bahkan kalau kita lihat di universitas-universitas besar, termasuk di UNHAS ini, itu boleh dibilang sebagian besar mahasiswanya juga kan berasal dari pedesaan. Betul. Dan mereka itu nantilah yang akan menjadi angkatan kerja baru, tenaga kerja baru yang akan memasuki pasar kerja kita itu. Nah, oleh karenanya juga yang harus diperhatikan itu adalah sistem informasi tenaga kerja kita juga yang harus dibenahi. Sistem informasi tenaga kerja kita yang bisa memberikan informasi tentang lowongan kerja secara baik, berkeadilan ya. Seperti itu sehingga tenaga kerja baru itu bisa mendapatkan informasi yang utuh, yang cukup berkaitan dengan lapangan kerja yang tersedia di dalam masyarakat gitu. Sedikit tadi mungkin sudah dibahas sedikit mengenai teknologi yang sebenarnya sedikit berpengaruh juga terhadap adanya PHK massal ini. Di tengah pesimisme akibat PHK itu teknologi justru membuka peluang baru. Kalau menurut Bapak melihat peran digitalisasi, apakah mendukung atau tidak mendukung, Pak? Dia digitalisasi itu kalau di dunia ketenagakerjaan saya melihatnya seperti seperti pisau bermata dua lah begitu ya. Di satu sisi dia itu mendisrupsi, kemudian berakibat terhadap efisiensi besar-besaran terhadap penggunaan tenaga kerja. Bahkan bukan efisiensi, bahkan dia menyingkirkan. Jadi banyak pekerjaan lama yang hilang akibat dari masuknya teknologi baru di bidang IT misalnya ya, seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain memang ada peluangnya. Dia juga menciptakan peluang baru bagi masyarakat kita untuk bisa bekerja pada sektor-sektor baru yang mungkin 10-20 tahun lalu itu tidak bisa dibayangkan. Belum dibayangkan jenis pekerjaan itu. Jadi mungkin ke depan itu sebagian besar pekerjaan itu atau banyak di antara pekerjaan itu belum kita bayangkan sekarang seperti apa itu ya. Tiba-tiba itu muncul, diperlukan. 30 tahun lalu saya kira orang tidak bisa membayangkan kalau ternyata orang bisa bekerja sekarang pada sektor pekerjaan bekerja di sektor pekerjaan transportasi online misalnya ya. Itu tiba-tiba ada sekarang. Serba instan semua, Pak. Menyerap tenaga kerja yang cukup banyak misalnya seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Hanya satu juga yang harus kita perhatikan terkait dengan proses digitalisasi itu adalah kesenjangan digital. Jangan sampai misalnya kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat itu kan sudah ada. Itu kemudian berlanjut pada era digitalisasi. Jadi orang dengan kemampuan ekonomi yang terbatas lalu kemudian kesulitan mengakses pengetahuan, kesulitan mengakses sarana-prasarana digital, dan kemudian itu berimplikasi pada kehidupan pribadinya, berimplikasi pada kemampuan dia mengakses pekerjaan baru di era seperti itu. Nah, itu yang harus dijaga juga ya. Supaya jadi kalau kita bicara mengenai kesenjangan, maka kita juga harus berhati-hati melihat agar supaya ketika terbuka peluang-peluang baru di bidang pekerjaan di era seperti itu, maka kesenjangan lama itu tidak justru berlanjut ke era baru itu. Jadi harus ada, katakanlah misalnya kita harus mempertimbangkan bagaimana misalnya edukasi digital dan sebagainya itu ya, membuka kesempatan itu tidak makin memperluas kesenjangan lama, tetapi juga justru sebaliknya adalah memberikan peluang-peluang baru yang lebih setara, lebih berkeadilan kepada semua kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut bergabung, berpartisipasi dalam pekerjaan di era baru, begitu. Jadi pemirsa, dengan adanya digitalisasi, kalau kata Bapak Ramli tadi, itu pisau bermata dua.
Kalau semisal kalian tidak bisa pandai-pandai untuk melihat dan memanfaatkannya, maka itu bukan lagi mengurangi tapi bisa menghilangkan ya Pak. Nah, jadi memang harus untuk survival harus pandai untuk melihat situasi yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, Pak. Untuk menutup pembahasan kita pada hari ini, Pak, mungkin pesan dan imbauan Bapak kepada para korban PHK agar tetap tangguh dan bisa beradaptasi di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi, Pak. Silahkan, Pak. Saya kira saya tidak tahu itu memberi nasihat orang ya, tetapi sangat penting dalam situasi apapun orang menjaga semangat untuk tetap bertahan ya. Apalagi di era di mana perubahan itu sangat besar dan bisa tiba-tiba terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Kalau Ritzer itu seorang sosiolog mengatakan apa yang kita lihat itu begitu cepat menjadi usang. Kenapa cepat menjadi usang ya? Karena semua berubah dengan sangat cepat ya. Ketika kita berkedip, dunia sudah berubah, termasuk dunia ketenagakerjaan. Maka kita harus memang ikut bergegas dalam situasi dunia seperti itu. Bergegas termasuk di dalamnya adalah beradaptasi secara cepat ya. Dalam dunia seperti itu supaya kita tidak tertinggal dan tetap menjadi bagian yang dibutuhkan dalam dunia baru itu. Termasuk di dalam ketersediaan lapangan kerja yang ada di dalam masyarakat. Saya kira begitu. Ya, jadi pemirsa, PHK massal bukan hanya mengakibatkan permasalahan ekonomi, tapi lebih daripada itu PHK massal ini bisa mengguncang struktur sosial, kemudian mengubah relasi keluarga, menciptakan tekanan psikologis, meningkatkan ketimpangan juga, dan bahkan bisa mendorong terjadinya gelombang migrasi dari kota ke desa. Bertahan di kota atau kembali ke desa masing-masing memiliki resiko dan dampak sosialnya dan tantangannya masing-masing. Tapi hal yang paling penting, apapun pilihannya, hal yang paling penting adalah kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk mencari peluang baru, kemudian membangun ulang identitas, dan berani mengambil keputusan sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena dalam kondisi kritis, yang bertahan bukan mereka yang paling kuat, tapi yang bertahan adalah mereka yang cepat beradaptasi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ramli, Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebuah bincang-bincang yang sangat menginspirasi kita, yang sangat informatif bagi kita dan seluruh pemirsa Unhas TV. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan program Unhas Speak Up dan program-program menarik lainnya. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.